Selamat datang, selamat pagi, siang, sore, malam buat kalian semua yang kembali lagi menonton video saya di Colokers Production. Jadi video-video kemarin mungkin saya habiskan sampai 2 part untuk melampiaskan kekesalan saya terkait dengan sistem COD yang ngawur menurut saya. Jadi mungkin saya cukupkan, saya mau kembali lagi seperti dulu membahas soal otomotif. Tapi kali ini saya akan membahas soal otomotif yang bisa dibilang tips atau trik untuk kalian ambil, untuk kalian bisa terapkan. Ya intinya saya ingin membuat video yang berbobot lah, ada ilmunya gitu ya, bermanfaat untuk para penonton seperti itu ya. Oke, langsung aja. Jadi kali ini saya akan membahas terkait dengan bagaimana sih atau apa saja sih yang perlu diperhatikan saat kalian membeli motor baru di dealer resmi. Tuh, bebas ya, motor apa saja ya, yang penting di dealer resmi. Jadi apa saja yang perlu diperhatikan itu. Oke, jadi kita berangkat dari backgroundnya dulu nih. Saya membahas ini karena saya mungkin bisa dibilang pekerjaannya seperti itu, mengecek motor secara tampilannya dan lain-lain. Dan yang kedua, ini hal yang jarang diperhatikan oleh pembeli atau customer saat membeli barang baru dari dealer seperti itu ya. Jadi mungkin kalau motor bekas kalian prepare-nya lebih ya untuk pengecekan, karena bekas pakai orang, jadi kalian tidak ingin tertipu, kalian ingin memastikan motor ini benar-benar sehat. Tapi kalau dari dealer, mungkin sebagian dari kalian agak terlena gitu ya, karena menganggap lah ini pasti motor baru dari pabrik, masih orisinil, belum pernah dipakai, pasti motornya oke gitu ya. Jadi itu ada benarnya, ada juga tidaknya. Jadi sebagai langkah preventif atau langkah pencegahan gitu ya, karena yang namanya pabrik juga ya, kerja manusia, ada salahnya, dan pasti kita jadi customer, jadi orang yang mengeluarkan duit untuk membeli produk ini harus aware atau harus concern terhadap apa saja yang perlu diperhatikan. Oke, langsung aja, nggak usah banyak cang-cincong, kita ke poin-poinnya. Oke, yang pertama, jadi yang perlu diperhatikan adalah tampilan visual atau appearance ya, tampilan visual atau appearance dari motornya begitu. Jadi kalian harus ngecek nih terkait dengan catnya, tampilan catnya ada yang tergores atau enggak, lalu terkait dengan sibu ini adalah kulit jeruk, bahasa bengkelnya, bahasa awamnya kulit jeruk di bodi motor yang kayak ada teksturnya, itu namanya sibu. Jadi ini yang rawan, kalian harus cek tuh ada tergores enggak, lalu masih hitam pekat atau enggak, lalu dia terpasang dengan rapi atau enggak. Jadi antar body part dicek tuh, terpasangnya rapi enggak, sebelah kanan gini, sebelah kiri kok gini gitu. Jadi kalian harus lihat di situ. Cat-catnya tadi, balik lagi ya ke cat tadi, harus kalian lihat secara detail, dekat aja, ada scrap nggak, ada gores nggak, seperti itu. Lalu di bagian kaca-kaca seperti di lampu depan, lampu belakang, seperti itu harus dilihat tuh, ada scrap nggak, ada baret-baret nggak untuk motornya. Jadi itu memastikan kalau motor kalian secara handling atau secara akomodasi dari pabrik ke kalian, pengirimannya itu motor itu tidak ada masalah, tidak ada ketabrak atau apa, kesenggol kanan kiri dan lain-lain, karena ngirimnya kan ratusan ya. Jadi ada kemungkinan itu, kalian harus hilangkan kemungkinan itu. Terus kalian bertanya nih, bagian-bagian mana saja sih yang
rawan untuk tergores saat uh, motor baru. Di motor baru tuh bagian-bagian mana saja yang rawan tergores. Jadi aku kasih tahu, untuk bagian-bagian yang rawan tergores itu ada di fender depan atau spakbor depan, di depannya itu lah, pokoknya di fender lah, spakbor depan kalian pasti tahu, di depannya itu dicek. Lalu fender belakang, spakbor belakang itu juga kalian cek, itu rawan tabrak depan belakang. Lalu bagian terluar itu di sebelah kanan ada di muffler, ada di pelindung knalpot, itu kalian cek. Bagian bawah di pelindung knalpotnya dicek ada gores atau enggak. Lalu sebelah kiri ada di air filter, jadi di filter itu kalian cek ada tergores atau enggak. Lalu bagian atas ada di lever atau di handle rem, itu kalian cek ada gores atau enggak di situ. Gitu. Jadi kalau ada, bisa tuh kalian minta unit yang lain dong gitu. Nah, itu ya. Untuk yang kedua ada di kelengkapan dan fungsi part. Kelengkapan ini apa sih? Jadi saya pernah ada pengalaman ngecek motor baru itu bautnya kurang gitu loh. Motor sekarang itu banyak baut rivet nih, ingat nih, baut rivet tuh yang baut plastik yang cuma dicetik-cetik gitu ya. Itu hilang saat saya mengecek motor teman saya ini yang beli motor baru ini. Tuh, jadi kalian harus cek tuh lengkap gak nih bautnya, dicek semua. Baut rivet tuh banyak di belakang roda depan, itu kalian cek tuh di situ tuh lengkap gak bautnya. Lalu di bawah jok itu lengkap nggak untuk bautnya. Lalu fungsi part itu kalian cek, yang paling penting adalah rem tuh penting tuh, kalian cek remnya makan nggak, mengerem dengan baik atau enggak, seperti itu ya. Lalu speedometer kalian cek fungsi-fungsinya bekerja enggak, seperti itu, seperti speedometer jarumnya atau digitalnya jalan nggak. Kalian cek semua lah pokoknya terkait dengan tadi fungsi-fungsi dari motor tersebut, sen, klakson dan lain-lain kalian cek semua itu. Lalu untuk yang kedua ini sebenarnya hanya untuk memastikan motor kalian tuh dalam keadaan fresh atau baru. Jadi motor baru diproduksi di pabrik, jangka waktu kalian terima itu tidak terlalu lama seperti itu, karena banyak ya motor-motor atau unit-unit yang lama di gudang seperti itu. Jadi kan saya memposisikan diri sebagai seorang pembeli yang mengeluarkan uang, spend uang yang puluhan juta buat beli motor. Jadi saya maunya motor yang fresh dong, yang enggak yang lama, produksi lama seperti itu ya. Itu sepertinya keinginan semua orang. Jadi kalian cek di bagian ban. Kode produksi ban nanti saya taruh di sini. Nah, nanti kalian lihat tuh di ban motor atau unit yang kalian beli itu ada produksinya tuh. Itu menandakan ada 4 angka ya, 4 digit angka. Itu 2 digit awal adalah minggu. Jadi misal 23 itu adalah minggu ke-23. 2 digit angka di terakhir itu adalah tahun. Jadi kalau 2324 berarti ya 20 minggu ke-23 di tahun 2024 seperti itu. Jadi kalian harus cek tuh. Itu bisa merepresentasikan atau menggambarkan kapan motor kalian diproduksi. Jadi kenapa sih kok produksi ban bisa menggambarkan kapan motor kalian diproduksi di pabriknya gitu ya. Karena di pabrik itu menerapkan sistem FIFO atau first in first out. Jadi barang yang pertama datang pasti nanti yang pertama keluar, seperti itu. Jadi ban yang datang dari supplier pasti yang pertama diproduksi, pertama dipasang, dirakit di unit motor, seperti itu. Jadi mungkin bisa 80% merepresentasikan kapan sih motor kalian dibuat gitu ya, seperti itu. Jadi itu tidak bisa 100% menggambarkan, cuman bisa memberi gambaran itu poin di nomor 3. Lalu poin terakhir ini yang membutuhkan
keterampilan yang mungkin agak susah, harus teliti untuk yang nomor 4 ini, karena ini berhubungan di engine atau mesin ya. Jadi mungkin kalian bisa ajak teman kalian yang bengkel mungkin bisa, atau mungkin teman kalian yang paham akan motor ya gitu. Jadi di nomor 4 ini adalah pengecekan suara mesin. Ini nantinya berpengaruh nih di feeling kalian saat mengendarai motor. Jadi kalau mesinnya kasar, ada suara aneh kan juga risih ya gitu. Jadi kalian harus pastikan tuh saat di dealer tersebut atau saat pengecekan motor, hidupkan mesinnya, kalian dengarkan secara seksama, ada nggak sih suara-suara asing di luar suara kerja mesin. Kalian pasti itulah, ada bedanya lah untuk suara kerja mesin dan ada suara asing yang abnormal ini gitu. Kalau kalian kesusahan, bisa tuh di compare tuh, di dealer kan banyak motor ya, jadi satu motor dengan motor lainnya disebelahin, dihidupkan satu-satu, bisa tuh didengar tuh, oh yang ini enggak kok, oh yang ini ada suara aneh ya gitu. Jadi kalian lebih mudah membandingkannya atau mengetahui terkait dengan suara noise di engine, di mesin seperti itu ya. Jadi itu yang penting, bisa insya Allah bisa membuat mesin kalian atau motor kalian lebih awet. Jadi karena mesinnya normal, mesinnya oke, jadi untuk keawetan jadi lebih awet seperti itu ya. Oke, itu saja 4 poin yang penting menurut saya saat pengecekan motor baru di dealer. Bisa kalian terapkan. Kalian yang mau beli motor langsung terapkan ini. Kalau ada yang nggak srek, bilang aja ke orang dealernya gitu ya, minta ganti unit kah, atau minta kalau bisa dibenerin di situ ya dibenerin di situ sama teknisi seperti itu. Jadi intinya saya memberi arahan agar kalian mendapatkan unit yang terbaik. Oke, mungkin itu aja. Yang terakhir saya ingin selipkan iklan di sini. Untuk kalian yang lagi cari aksesoris motor, jangan lupa cek di IG SBB Project _ dan juga di Shopee SBB Project dan SBB Project Official. Ini kita ada a lot of acrylic aksesoris material ya. Jadi materi aksesoris yang berbahan dasar akrilik, bisa kalian cek di situ. Untuk linknya nanti saya taruh di deskripsi. Jika kalian mau beli, terima kasih. Oke, jangan lupa subscribe, komen, dan like. Kalau ada diskusi-diskusi, ada pertanyaan, ada mau menyanggah video ini, bang nggak gini bang, boleh di kolom komentar aja. Kita belajar bersama. Mungkin itu aja video dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.